Kali ini kita akan mengeksplorasi kemungkinan eksperimen pelatih Shin Tae-yong untuk menduetkan Jordi Amat dan Tom Hye di lini tengah timnas Indonesia. Ini adalah topik yang menarik, terutama dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing pemain. Mari kita mulai dengan Jordi Amat. Seperti yang kita ketahui, Jordi merupakan pemain berpengalaman yang telah berkarier di Eropa dan kini bermain di Liga Malaysia bersama Johor Darul Takzim. Namun, kita tidak bisa menampik bahwa usianya yang semakin bertambah mulai mempengaruhi performanya di lapangan. Beberapa laga terakhir menunjukkan bahwa kecepatan dan daya saingnya mulai menurun, yang berujung pada sejumlah blunder saat ia dipasang sebagai bek tengah. Blunder-blunder ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk beradaptasi dalam peran defensif yang membutuhkan ketangkasan dan respons yang cepat. Di klubnya saat ini, Jordi Amat juga menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan tempatnya di skuad utama. Hal ini menjadi sinyal bahwa ia mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama di posisi bek tengah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada satu aspek yang tidak bisa kita abaikan, kemampuan build-up passing yang dimiliki oleh Jordi. Ia dikenal memiliki penguasaan bola yang baik dan visi permainan yang mumpuni. Ini adalah kualitas yang bisa sangat berharga jika ia dipasang di lini tengah. Dengan Jordi berfungsi sebagai pengatur tempo di lini tengah, ia bisa mendistribusikan bola dengan akurat dan menjaga kedalaman permainan. Keberadaannya dapat memberikan stabilitas, terutama ketika tim perlu mengalirkan bola dari pertahanan ke lini depan. Dalam peran ini, ia dapat menggunakan pengalaman dan keterampilannya dalam mengatur serangan, memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang. Sekarang, mari kita beralih ke Tom Hye. Hye dikenal sebagai playmaker yang lincah dan kreatif, dengan kemampuan untuk mengatur aliran bola ke depan. Dia memiliki visi yang luar biasa dalam membaca permainan dan seringkali bisa memberikan umpan-umpan terobosan yang membahayakan. Di sini, Hye berpotensi menjadi motor serangan timnas Indonesia. Dalam eksperimen ini, Hye bisa memanfaatkan kehadiran Jordi untuk lebih leluasa dalam bergerak. Dengan Jordi yang berperan sebagai jangkar di lini tengah, Hye bisa lebih fokus pada kreativitas dan distribusi bola. Ia dapat mengambil risiko yang lebih besar, melakukan penetrasi ke area lawan, dan menciptakan peluang untuk striker. Kombinasi antara ketenangan Jordi dan dinamisme Hye bisa menciptakan keseimbangan yang diinginkan di lini tengah. Namun, perlu diingat bahwa setiap eksperimen pasti memiliki tantangan tersendiri. Keduanya harus menemukan chemistry di lapangan, yang bisa menjadi tugas tidak mudah mengingat gaya bermain yang berbeda. Jordi, yang cenderung lebih konservatif, harus beradaptasi dengan pergerakan cepat Hye yang lebih agresif. Komunikasi antara keduanya menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat saling mendukung dan menutupi kekurangan masing-masing. Selain itu, lini tengah juga harus mampu menjaga soliditas defensif ketika serangan lawan terjadi. Ini berarti bahwa Hye dan Jordi harus memiliki kesadaran taktis yang tinggi untuk menutup celah di pertahanan. Meskipun Jordi memiliki pengalaman, kecepatan dan stamina akan sangat berpengaruh pada kemampuannya untuk bertahan dari serangan lawan, terutama ketika tim dalam posisi transisi. Secara keseluruhan, eksperimen duet Jordi Amat dan Tom Hye di lini tengah timnas Indonesia merupakan langkah yang patut dicoba. Meskipun ada kekhawatiran terkait usia dan performa Jordi, kemampuan build-up passing yang dimilikinya dapat menjadi aset penting untuk menjaga kedalaman lini tengah. Sementara itu, Hye dapat menjadi playmaker yang diandalkan untuk menciptakan peluang menyerang. Dalam perkembangan tim, ini bisa menjadi salah satu kombinasi yang menarik untuk diikuti. Keputusan Shin Tae-yong dalam meramu strategi dan mengoptimalkan potensi pemain akan sangat menentukan keberhasilan tim di kompetisi mendatang. Mari kita nantikan bagaimana eksperimen ini akan berjalan dan dampaknya terhadap performa timnas Indonesia ke depan. Terima kasih telah menyaksikan analisa ini, dan sampai jumpa di analisa berikutnya.